Bab 70. Istri dadakan presdir. Di sisi lain Melvin berada di ruang kerjanya. Dia memilih untuk melanjutkan kerjanya di mansion agar bisa sekalian mengawasi sang istri ya walaupun hanya dari CCTV, karena dia sibuk dengan berkasnya dibantu oleh Angga sedangkan sang istri malah pergi. Sekarang ini Mika sedang berada di pos security bersama asisten rumah tangga dan pegawai lainnya semua berada di sana. Mereka semuanya bercerita banyak hal sekali membuat Mika merasa nyaman dan bisa merasakan bagaimana memilih keluarga utuh dan banyak. Nyonya, apakah tidak apa-apa kalau Nyonya bersama kami dan juga tidak apa-apa Nyonya di sini? Tanya Mang Pak Irwan merasa tidak enak, karena istri majikannya itu mau bergaul dengannya yang hanya seorang security dan duduk di gazebo taman depan. Pak Irwan tenang aja aku tadi udah izin kok sama Melvin, dia juga sedang sibuk dengan berkas-berkas kesayangannya jadi lupa sama istri sahnya, gurau Mika berusaha untuk mencairkan suasana. Semua orang merasa lega setelah penuturan dari Mika itu karena mereka takut jika tuannya itu akan marah karena membawa istrinya keluar. Bibi kan udah punya anak gimana sih rasanya menjadi seorang ibu? Tanya Mika sangat penasaran. Dia dari dulu ingin sekali bertanya akan hal tersebut namun tidak ada tempat yang tepat untuknya bertanya, karena dari kecil dia sudah kehilangan mamanya jadi dia hanya bisa membayangkan saja tanpa punya teman curhat. Rasanya sangat susah untuk diartikan Nyonya. Selama 9 bulan saya mengandung, menantikan kehidupannya dan saat anak saya lahir saya hanya bisa menangis tidak menyangka, bahwa anak yang selama ini saya impikan terwujud. Mulai dari situ saya banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan karena masih mempercayai saya untuk memiliki anak, jawab Bi Endah terharu mengingat perjuangannya untuk memiliki anak dengan suaminya. Namun setelah beberapa tahun sang suami harus menghadap ke Maha Pencipta, sehingga sang anak dititipkan oleh sang ibu yang notabene adalah kakek dan neneknya, di kampung dan Bi Endah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Bi Endah banyak sekali cerita dan semua orang menyimak dengan seksama tidak memotongnya. Setelah itu Mika menguatkan Bi Endah untuk kuat dan memberikan pelukan hangat kepada asisten rumah tangganya itu yang sudah dia anggap sebagai seorang ibu pengganti buatnya. Saat sedang asyik bercerita banyak hal tiba-tiba Melvin datang, dengan tangan dimasukkan ke kantung celananya membelakangi Mika. Semua orang tahu majikannya datang sehingga langsung diam dan menunduk, sedangkan Mika malah heran dengan para pegawainya yang malah diam padahal dari tadi mereka seru sekali. Kenapa pada diam sih? Aku Pak Irwan lanjutin ceritanya. Emang bener ya Melvin sering bawa perempuan ke Manison? Tanya Mika penasaran sekali tanpa tahu di belakangnya sudah ada Melvin yang terus mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Mika itu dan menggelengkan kepalanya. Ih gak asik, Bi cerita dong kepo nih aku. Ucap Mika penasaran. Aku gak pernah bawa wanita manapun ke Manison dan cuma kamu satu-satunya, jawab Melvin dari belakang dan menuju ke arah Mika. Sedangkan Mika yang tertangkap basah sedang bergosip tentang sang suami pun ikut diam tak berkutik karena sudah ketahuan. Ada kamu? Ucap Mika dengan cengirannya. Tuan, Nyonya kami permisi. Pamit Pak Irwan dan yang lainnya meninggalkan Muak sendirian dan hanya ditemani oleh sang suami. Bi, Pak, Mang astaga kenapa aku ditinggalin sih, aku ikut. Seru Mika yang akan berdiri, namun langsung dicegat oleh Melvin dan didudukan lagi sang istri kemudian dicondongkan badannya ke arah Mika, sehingga Mika merasa tersudut. Kamu tadi cerita apa kok bawa nama-nama aku segala Tanya Melvin terus maju ke depan. Enggak, gak cerita apa-apa kok. Balas Mika. Aku mau ke dalam sayang, dingin di sini.
Ucap Mika dan Melvin baru sadar kalau sang istri hanya memakai kaos tipis tanpa jaket padahal di sini sudah hampir malam haid lebih dingin. Melvin pun langsung membawa sang istri ke dalam dengan menggendongnya ala bridal style. "Gak usah digendong, aku bisa jalan sendiri," protes Mika namun tak dihiraukan oleh Melvin. Mika pun hanya diam saja kembali dan merangkulkan tangannya di L3 sang suami dan menyandarkan kepalanya di D4 bidang sang suami. "Kamu beneran gak pernah bawa cewek masuk ke dalam mansion?" tanya Mika di sela-sela Melvin mengendongnya. Jawab Melvin singkat. "Jadi aku yang pertama?" tanya Mika lagi penasaran sekali. Astaga, jawabnya ham aja. Kesal Mika. "Iya, kamu yang pertama dan aku pastikan kamu juga yang terakhir," jawab Melvin dengan tegas membuat rona merah di wajah Mika. 2 bulan sudah berlalu dan perut Mika juga sudah terlihat tonjolan di sana karena babinya. Setiap bulan Mika pasti akan cek kandungan ditemani oleh sang suami. Namun untuk bulan ini Melvin tidak bisa mengantar sang istri karena dia ada perjalanan bisnis ke negara B selama beberapa minggu. Awalnya Melvin menolak dan meminta digantikan saja namun tidak bisa karena kali ini sangat penting. "Sayang, maafin aku ya. Aku pingin berada di sisi kamu terus tapi aku harus segera ke negara B," pamit Melvin yang sudah berada di teras depan dan akan segera berangkat. "Iya gak apa-apa kok, kamu hati-hati aja di sana ya," balas Mika. Melvin pun memeluk tubuh sang istri dengan erat seperti tidak ingin berpisah dan juga mengsatu lembut kening sang istri. Setelah itu dia bergantian ke perut sang istri, mengelus jagoan-jagoan kecilnya yang sudah tumbuh dengan baik di kandungan sang istri karena sudah terlihat pertumbuhan di dalam sana. "Jagoan-jagoan Dedi jangan bikin Momi sakit ya, jaga mominya nanti kalau Dedi datang akan Dedi bawakan hadiah," ucap Melvin berbicara sendiri dengan perut Mika kemudian mengelus dan mengecupnya. "Aku pamit sayang," pamit Melvin kemudian mencium singkat bibir sang istri. Setelah itu baru dia pergi dari sana dan menuju ke bandara, karena Melvin akan menggunakan pesawat komersial karena pesawat pribadinya sedang dalam masa pemeliharaan perawatan, karena memang Melvin mendadak sekali sehingga tidak terburu. 1 minggu berlalu Melvin hanya meneleponnya beberapa kali saja dan mengatakan kalau dia sedang sibuk sehingga Mika harap maklum. Mami Siska juga sering berkunjung ke Manison menghibur sang menantu yang sedang gusar memikirkan Melvin. Mika sedang hamil, namun dia harus memikirkan hal-hal yang tidak-tidak kepada sang suami karena jarang sekali memberi kabar kepadanya. Bahkan seperti sekarang ini Mika seharusnya akan segera memeriksakan kandungannya, namun Melvin malah tidak mengabarinya menanyakan bagaimana dia akan berangkat ataupun dengan siapa. Mika juga sering bertanya kepada Mami Siska dan Papi Joni, apakah Melvin sering mengabari mereka namun mereka juga mengatakan jika Melvin tidak pernah mengabari mereka. Mika coba bertanya kepada Kayla yang notabene sudah cukup dengan Angga, asisten suaminya dan Kayla mengatakan bahwa Angga cukup sering mengabarinya, dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka sudah bisa kembali namun bosnya yang menolak. Pikiran Mika sangat kacau beberapa hari ini. Kalau kalian mengatakan Mika lebay atau alay maklum dia sedang hamil dan sang suami tidak bisa dihubungi. Dia lost kontak dengan suaminya membuat pikirannya kalut tak karuan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak saja. Bab 71. Kecelakaan. Mika sekarang berada di rumah sakit hanya ditemani oleh Bi Endah tanpa mengabari siapapun. "Nyonya, apakah tidak apa-apa tidak mengabari Tuan atau Nyonya besar terlebih dahulu kalau ke rumah sakit?" ucap Bi Endah karena takut jika terjadi apa-apa. "Apa pentingnya bagi mereka Bi? Sudah gak apa-apa lagian saya cuma mau lihat baby twins saya aja kok,"
jawab Mika dengan memaksakan senyumannya, walaupun di hatinya terasa sakit sekali. Selama 1 minggu Melvin tidak tahu rasanya Mika tersiksa sekali, karena Melvin tidak pernah mengabarinya, namun mendapatkan kabar kalau sebenarnya kepentingan di sana sudah selesai. Dia sedang hamil tapi tak pernah ditanya bagaimana keadaannya. Padahal selama 1 minggu ini Mika terus saja muntah dan tidak enak makan. Mungkin babynya tahu kalau mominya sedang galau dan dedinya yang tak menemani mereka. Kemudian tak lama Mika masuk ke dalam ruang pemeriksaan sendirian karena permintaannya sendiri. Biarkan dia saja yang tahu bagaimana perkembangan baby twins-nya di dalam perutnya. Untungnya saja baby twins-nya tumbuh dengan sehat di dalam kandungan Mika. Untuk jenis kelamin sendiri baby twins belum juga menampakkannya. Karena setiap USG selalu saja bersembunyi, mungkin mereka tahu kalau tidak ada dedinya dan ingin dedinya datang untuk melihat juga. Setelah selesai pemeriksaan Mika dan Bi Endah pun kembali ke mansion, dan di sana ternyata sudah ada Kayla kecemasannya menunggu kedatangan Mika. "Kayla, tumben ke sini?" tanya Mika karena ini masih jam kerja. "Aku datang dari kantor buru-buru buat kamu," tutur Kayla. "Ada apa sih kok kayak bingung gitu?" tanya Mika. "Melvin," ucap Kayla langsung membuat Mika terdiam. "Ada apa sama Melvin?" khawatirnya. Bi Endah yang berada di samping nyonyanya itu mulai khawatir jika teman nyonyanya itu akan memberitahukan yang sebenarnya tentang tuannya sekarang ini. Dia jedanya lagi bingung harus memberitahukan yang sebenarnya tentang Melvin atau tidak. "Ada apa sih? Kamu kalau ngomong yang jelas dong," bentak Mika, entah kenapa hatinya mulai gelisah. "Dia abis kecelakaan Mik," ucap Kayla dengan pelan namun masih bisa Mika dengar. Mendengar hal itu membuat Mika terdiam mematung, dia tidak tahu harus merespons seperti apa. Flashback on. 1 minggu sudah Melvin berada di negara B, dia rasanya ingin segera pulang karena minggu depan ada cek kandungan sang istri dan Melvin ingin menemaninya. Namun siapa sangka hari ini yang seharusnya Melvin bisa pulang malah menjadi bencana dengan mobil yang dia kemudikan. Melvin baru saja selesai dari supermarket mencari beberapa barang yang ingin dia berikan kepada sang istri. Entah kenapa dia memilih berangkat sendiri, karena bisanya dia akan meminta kepada Angga atau pengawalnya yang lain, tapi hari ini dia malah ingin pergi sendiri. Setelah selesai berbelanja dia melajukan mobilnya di jalanan ibu kota yang ramai dengan mobil-mobil dan juga para pejalan kaki, hingga dia sebuah perempatan arah tol dengan suasana sepi dan mulai turun hujan. Tiba-tiba saja dari arah berlawanan terdapat truk melaju kencang sekali, menuju ke arah mobil Melvin. Dengan sekali hantaman truk tersebut menghancurkan mobil yang dikemudikan oleh Melvin. Brak! Benturan keras tak bisa terelakkan dengan Melvin yang masih berada di dalamnya dan mobil yang terguling-guling di aspal, sedangkan supir truk yang menabrak tersebut malah melarikan diri tanpa mau menolong Melvin yang sudah terkapar penuh dengan D4 rah yang keluar. Beberapa pengendara yang berada di sana pun menolong Melvin dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Angga yang mendapatkan kabar tentang kecelakaan tuannya itu langsung menuju ke rumah sakit, yang kebetulan dia di sekitaran sana sehingga dia cepat datang. Baru saja dia datang dia melihat troli yang membawa tuannya yang sudah berlumur darah menuju ke ruang operasi. "Tuan?" ucap Angga khawatir dengan kondisi tuannya itu. Melvin yang masih sedikit sadar dan melihat adanya Angga langsung berusaha untuk membisikkan sesuatu kepadanya. "Angga?" ucapnya pelan penuh kesakitan sambil dokter terus membawa Melvin menuju ke ruang operasi. "Iya? Apa-apa tuan?" ucap Angga sambil menundukkan kepalanya sambil berjalan menyusuri lorong ruang sakit. Jangan kasih tahu Mi. Kaya." Jedanya sebentar menarik nafas.
Kalau saya seperti ini, ucap Melvin. Iya, Tuan. Jawab Angga. Setelah itu tak lama mereka sampai di depan ruang operasi. Melvin segera masuk dengan beberapa dokter ahli. Angga kalut, dia pun langsung menelepon Papi Joni mengabarkan tentang kecelakaan yang dialami oleh Melvin. Drit, halo, ada apa Angga? Tuan besar, Tuan Melvin baru saja mengalami kecelakaan, ucap Angga singkat. Namun tahu bagaimana reaksi dari Papi Joni yang diam mematung. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana kondisinya sekarang? Tanya Papi Joni berusaha tenang, tidak boleh panik karena di sampingnya ada sang istri. Sekarang Tuan sedang berada di ruang operasi Tuan besar, ucap Angga. Bagaimana dengan Mika, apakah dia sudah tahu? Tanya Papi Joni. Belum Tuan, karena Tuan Melvin sendiri sebelum masuk ke ruang operasi yang menyuruh saya untuk tidak memberitahukan kepada Nyonya muda, takut jika Nyonya akan khawatir dan mempengaruhi J4 Nin yang sedang dikandung Tuan besar. Ucap Angga. Oke, kamu tunggu di sana, saya akan segera menuju ke sana, tegas Papi Joni khawatir. Papi Joni juga sudah menceritakan tentang kecelakaan yang dialami oleh Melvin kepada Mami Siska. Jangan ditanya lagi bagaimana khawatirnya Mami Siska, apalagi seorang ibu yang mendengar bahwa sang anak baru saja kecelakaan dan sedang dioperasi. Malam itu juga Mami Siska dan Papi Joni terbang ke negara B untuk menemani sang anak, sedangkan Kak Clara ditugaskan untuk mengalihkan perhatian Mika agar tidak curiga. Operasi Melvin berjalan berjam-jam hingga saat Mami Siska dan Papi Joni sampai pun dokter baru keluar dari ruang operasi. Dok, bagaimana kondisi putra saya? Tanya Papi Joni khawatir. Untuk operasinya sendiri berjalan dengan lancar walaupun tadi sempat terjadi henti jantung. Namun pasien berhasil diselamatkan, namun kami belum bisa memastikan kondisi pasien karena sekarang masih dalam kondisi kritis dan sedang mengalami koma. Ucap dokter tersebut membuat Mami Siska langsung lemas dibuatnya. Mendengar sang anak koma membuat dunianya rasanya runtuh seketika. Mami, sahut Papi Joni khawatir. Nyonya besar, ucap Angga pula. Papi, Melvin pi. Melvin, lirih Mami Siska. Iya Mi, Mami harus kuat biar Melvin bisa bertahan Mi. Ucap Papi Joni. Setelah itu tak lama Melvin dibawa ke ruangannya dengan berbagai alat terpasang di tubuhnya. Mami Siska sungguh tidak tega melihat sang anak yang biasanya sangat cuek dingin, seperti tidak akan pernah bisa terluka, sekarang malah terluka parah. Selama 2 hari Mami Siska dan Papi Joni menemani Melvin di rumah sakit. Selama itu pula Melvin tak kunjung bangun dari komanya dan asyik memejamkan matanya. Mi, kita harus kembali ke negara A karena Clara baru saja telepon kalau Mika beberapa hari ini menelepon Melvin namun tidak diangkat, ucap Papi Joni. Karena bagaimanapun mereka juga harus memikirkan keadaan sang menantu, apalagi sekarang dia sedang hamil. Mendengar hal itu Mami Siska pun sadar dan mengikuti permintaan sang suami, untuk kembali ke negara A dan memasrahkan semuanya kepada Angga dan dokter kepercayaan mereka di sana. Angga, kami berdua akan pulang. Kami titip Melvin di sini. Kalau ada apa-apa langsung kabari saya. Ucap Papi Joni berpamitan kepada Angga. Baik Tuan. Sayang, Mami pulang dulu ya. Kamu buruan bangun, kamu gak kasihan sama istri kamu di sana yang cariin kamu. Lirih Mami Siska menggenggam tangan Melvin. Setelah berpamitan mereka berdua pun segera menuju ke landasan untuk kembali ke negara A. Sampai di sana Mami Siska dan Papi Joni menenangkan Mika untuk tenang dan berpikir positif, mungkin saja Melvin sedang sibuk.
Mika yang tidak tahu apa-apa pun hanya bisa mengikuti saran dari mertuanya itu tanpa tahu apa yang terjadi kepada suaminya sekarang ini. Flashback off. Kamu kalau ngomong jangan ngaco deh Kai, ucap Mika menepis ucapan Kayla tak percaya. Bi, yang diomongin Kayla enggak benar kan? Tanya Mika kepada Bi Endah di sampingnya, namun Bi Endah malah diam seribu bahasa, tidak bisa menjawab membuat Mika kalut pikiran. Sayang, Mami bawain ayam kecap buat kamu nih. Sahut Mami Siska masuk ke dalam dengan membawa bekal agar sang menantu tidak sedih. Mika seketika langsung melihat ke arah Mami Siska dengan wajah penuh pertanyaan seperti meminta kebenaran. Melvin baik-baik aja kan? Tanya Mika dengan langsung menghampiri Mami Siska. Mami Siska sama halnya dengan Bi Endah yang diam seribu bahasa tidak bisa menjawab.